Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu kekasih Tuhan untuk bisa terus dilengkapi melalui kebenaran firman Allah. Dan pagi ini saya akan bicara di bawah topik Bait Allah 2, ya. Jadi kalau bicara Bait Allah 2, saudara mesti ingat Bait Allah 1 yang didirikan Salomo. Tetapi ketika Salomo bikin kesalahan, Tuhan sendiri berjanji bahwa akan mengoyakkan yang namanya Bait Allah Salomo. Dan itu terjadi, saudara-saudara, ketika kerajaan Israel Raya pecah menjadi dua di utara dan selatan, ya. Utara menjadi 2 suku, lalu di utara 10 suku, lalu di selatan menjadi 2 suku. Di utara ibu kotanya Samaria dan di selatan ibu kotanya Yerusalem, tempat di mana Bait Allah 1 yang didirikan oleh Salomo itu berdiri tegak dengan kokohnya, dilapisi dengan emas, sehingga orang lain menyebutnya dengan sebutan Golden House atau rumah emas, karena memang dilapisi dengan emas. Tapi tahukah saudara, karena dosa, maka tidak bisa tidak, Allah kita adalah adil, dosa harus dihukum. Allah tidak pernah kompromi dosa. Maka yang terjadi ialah bahwa Yerusalem hancur-hancuran, bahkan Bait Allah itu pun ketika Nebukadnezar menyerang, yang terjadi ialah Bait Allah itu hancur-hancuran, dijara habis semuanya. Bahkan Israel punah dan Yehuda dibuang ke Babel selama 70 tahun. Tetapi luar biasa Allah saya dan saudara, Allahnya orang Israel, Allah kita juga. Dan Allah itu adalah Allah yang tidak pernah membiarkan umatnya jatuh sampai tergeletak. Allah itu adalah Allah yang ajaib, yang kalau dia sudah pukul, dia juga yang menyembuhkan. Kalau dia sudah tegur, dia juga yang menghibur. Maka kami pendeta-pendeta melihat sisi ini, jangan hanya tegur dosa orang, tapi sisi menghiburnya harus ada dalam satu khotbah. Karena kecenderungan hanya menegur dan tidak menghibur, dia lupa bahwa pedang itu yang bernama firman Allah itu bermata 2. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan menariknya ialah bahwa Tuhan juga yang akhirnya memulangkan Yehuda setelah genap 70 tahun, yang membuktikan bahwa kalau Allah berfirman tidak ada yang meleset. Kalau saudara periksa di Alkitab, Bilangan 23 ayat 19 mengatakan dengan jelas, Allah kita bukan manusia sehingga ia berdusta. Apa yang difirmankannya pasti dilakukannya. Berbeda dengan pejabat, politikus dan lain sebagainya yang mantap ketika berpolitik, yang mantap ketika berkampanye, tapi belum tentu mereka bisa menepati janji-janjinya. Berapa banyak orang janji dukung pelayanan, tapi janji tinggal janji. Berapa banyak orang katanya mau total bagi pekerjaan Allah, tapi janji tinggal janji. Tapi dengar baik saudara-saudara, Allahmu dan Allahku, Allah kita semua adalah Allah yang kalau berjanji, janjinya murni. Amin. Dan oleh karenanya saudara-saudara, dia jugalah yang memulangkan Yehuda dari Babel ke tanah Yehuda. Dan tahukah saudara, kalau kita bertanya apa motivasi terbesar, apa semangat terbesar yang ada dalam kelompok Yahudi ini ketika mereka pulang ke Yerusalem, motivasinya tidak lain tidak bukan adalah motivasi religius. Karena apa? Mereka rindu membangun Bait Allah 2. Bait Allah 1 sudah selesai, kita sedang bahas Bait Allah 2 sekarang. Dan untuk lebih mantap, mari kita lihat ayat pembukanya di dalam Ezra pasalnya yang ke-6. Ezra pasal 6 ayat 15 dan 16, ya. Perhatikan bagian firman Allah ini dan kita akan baca dalam hitungan ketiga secara bersama-sama. 1, 2, dan 3. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentabisan rumah Allah ini dengan sukaria. Rumah Allah yang dimaksud sekali lagi adalah Bait Allah 2. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, memang ini tujuan terbesar, ini dorongan terbesar yang ada pada diri orang-orang Yahudi ketika mereka harus kembali ke negeri mereka di Yehuda sana, di Yerusalem sana, atau lebih tepatnya di bagian selatan yang sudah saya seberangkan beberapa minggu lalu. Saudara lihat tanggapan dari seorang hamba Tuhan bernama Lukas Chandra. Dia mengatakan demikian, motivasi mereka kembali ke tanah air kali ini pada
religius. Mereka berketetapan untuk mengembalikan bait Allah kuno di Yerusalem dan memulihkan ibadah mereka terhadap Yahweh. Mereka merasa bangga terhadap amanat yang Tuhan berikan kepada bangsa mereka. Apabila tidak ada dorongan antusias yang bersifat religius, masih patut diragukan apakah mereka mampu mempelopori perjalanan kali ini yang syarat dengan segala penderitaan, baik pada saat di dalam perjalanan maupun setelah mereka tiba di tempat tujuan. Artinya, kalau jalan sudah ada tantangan, tapi kalau tidak ada semangat religius, jalan sudah banyak pergumulan, kehidupan sudah tantangan silih berganti, dibuanglah perjalanan pulang, oke lah, ada bawa harta sedikit, tetapi itu bukan berarti jalan mereka mulus-mulus. Apalah artinya, saudara-saudara, perjalanan panjang berlika-liku begitu luar biasa, tapi semangat untuk dekat dengan Tuhan tidak ada, semangat melayani Tuhan tidak ada. Kira-kira itu inti komentar dari hamba Tuhan bernama Lukas Chandra ini. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini ada beberapa pokok besar yang akan saya seberangkan di bawah topik bait Allah 2 ini. Dan yang pertama, saudara-saudara, kita akan bicara tentang bagaimana proses pendirian bait Allah 2. Nah, saudara-saudara, kita sudah bahas minggu lalu bahwa ternyata ide tentang mendirikan bait Allah itu juga datang dari inisiatif Allah. Sekali lagi ya, ide mendirikan bait Allah 2 itu lahir dari hati Allah. Dan Allah kita adalah Allah yang ajaib. Allah kita bukan hanya punya 1-2 cara, atau 1.000-2.000 cara, 10.000-20.000 cara. Bahkan saya terlampau percaya Allah punya miliaran cara, bahkan triliunan cara untuk melakukan pekerjaannya, memfasilitasi pekerjaannya, sehingga pekerjaannya terus berdiri kokoh. Dengar baik, pekerjaan Tuhan membangun rumah Allah itu datang dari hati Tuhan sendiri. Dan khusus bait Allah 2 ini, Anda tahu, raja yang berkuasa yang sudah kita bahas minggu lalu itu adalah Quraisy, ya. Satu raja yang di usia 30 tahunan, di bawah 30 tahun, tapi punya kemampuan berpolitik luar biasa dan banyak bangsa ditaklukkan. Bahkan bangsa yang susah ditaklukkan yaitu Babel, akhirnya ditaklukkan juga. Dan akhirnya tidak bisa tidak, Babel pun ada di bawah kuasa Persia Media yang dipimpin oleh Quraisy. Dan saudara tahu, dia ini orang kafir. Kita sudah belajar minggu lalu. Kalaupun dia ada mengatakan kata-kata seolah-olah memuji Yahweh, saya sudah jelaskan latar belakangnya. Kenapa demikian? Karena di pemikirannya ialah dewa-dewa orang yang ditawan oleh Nebukadnezar mungkin marah, maka dia ambil hati untuk menyenangkan dewa-dewa itu. Jadi terkesan kalau dia memuji Yahweh dan lain sebagainya, bukan berarti dia penyembah Yahweh, dia penyembah kafir, saudara-saudara. Tetapi luar biasanya, orang kafir sekalipun, dengar baik, orang kafir sekalipun, kalau Allah mau sentuh hatinya satu mata. Amin. Jadi saudara yang sedang berdoa buat suami, berdoa buat istri, anak kepala batu, dengar baik. Orang kafir satuan sentuh hati, apalagi cuma suami, apalagi cuma anak kepala batu, apalagi cuma tetangga yang sering-sering saudara lihat dengan cuek. Saudara, kita harus doa. Amin. Iya, kan ada tetangga-tetangga yang sirik. Saudara beli motor, dia malaria. Saudara beli auto, dia strobring. Saudara ganti plafon, lonceng babunya disemati. Iya kan? Nah, saudara-saudara, jadi Tuhan ini menggerakkan Quraisy. Itu sudah jelas di minggu lalu ya. Saudara lihat ini ayat. Ya, Esra 1 ayat 1 dan 2. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk apa? Untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman. Sampai di sini. Ketika Tuhan menggerakkan dia, dia merasakan bahwa ini tugas surgawi, sekalipun dia orang kafir. Malu sama orang kafir. Kalau orang kafir saja punya niat bangun rumah Allah, tapi ketong yang bergereja acu tak acu apatis, hanya menyanyi pukul tangan, angkat tangan, rentangkan tangan, aja depan lalu pulang. Saya rasa saudara orang kafir lebih baik dari kita. Dan lihat ayat 2. Beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Ini pembangunan bait Allah 2. Nah, sekarang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini senada dengan apa yang Salomo pernah bilang, bahwa hati raja itu seperti batang air di tangan Tuhan. Dia mau alirkan kemana sesuka-suka dia. Ya, Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingin. Ini menarik saudara-saudara ya.
Jadi kalau hati raja di tangan Tuhan, sekali lagi saudara masih bisa doa buat hati hakim, hati jaksa yang sedang menangani kasus Anda. Ya, kalau punya masalah, hati apa saja bisa, Tuhan mampu. Ya, hati bos yang kadang-kadang menghambat Anda untuk melayani, suruh kerja, lu kerja kok gaji potong. Saudara, Anda doakan dia. Amin. Iya. Doakan dia sambil berkata, Tuhan sesuai kirim jemaat. Haleluya. Angkat dirinya tepat pada waktu. Maksudnya angkat kejengkelannya, angkat kekerasannya. Ya. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan luar biasanya kalau Anda belajar bahwa ternyata bukan hanya niat tugas, tetapi memang biaya pembangunan Bait Allah 2 itu ditanggung total oleh kerajaan Persia Media ini, karena harus diambil dari perbendaharaan kerajaan. Sudah lihat ini, pada tahun pertama zaman Raja Kores dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu harus dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta, dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu. Biayanya, saudara dengar baik-baik, biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Saudara, Tuhan kalau mau pakai orang perbendaharaan itu Tuhan bisa kasih goncang. Amin. Ini masalahnya pekerjaan Allah. Ini masalahnya proyeknya Tuhan. Kalaupun ada panitia pembangunan waktu itu dengar baik, itu hanya perpanjangan tangan. Proyek utama pemiliknya Allah sendiri. Ya, sama kayak tiang berdiri di sebelah, Allah sendiri. Amin. Bukan proyek Mel Ato. Waktu disuruh tahu Mel Ato berapa lama jadi gembala di sini. Kalau Tuhan bilang harus pindah ke Belgia misalnya, atau Swiss, sekitar wilayah situ mana? Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka ini sesuatu yang luar biasa yang Allah kerjakan. Bahkan semua perlengkapan rumah Allah yang pernah bicara oleh Nebukadnezar di Bait Allah 1, Kores bilang bawa pulang semua dan jumlah-jumlah. Ya, sudah lihat ini. Pada tahun pertama zaman Raja Kores dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya. Kenapa ulang ke sini? Naik lagi kan? Salah ya. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem, yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya. Lanjut ke ayat 9. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, ya, 30 piala emas, lalu pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain, barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Kores suruh bawa pulang kembali itu semua. Biaya sudah ditanggung, semua perlengkapan rumah Tuhan, emas, bokor, pisau-pisau yang pernah dicari dari rumah Allah tidak bisa tidak, atas perintah dan surat keputusan Raja, orang nomor 1 pada waktu itu, tidak bisa tidak, semuanya harus dipulangkan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan kalau saudara belajar lebih dalam di dalam surat Isra, ada sedikit aturan yang menguntungkan orang Yahudi, ada aturan yang dikeluarkan Kores yang menguntungkan pembangunan Bait Allah itu. Kenapa? Karena Kores menyuruh di mana ada orang Yahudi di negeri itu, orang-orang yang bukan Yahudi atau orang asli sekitar situ harus membantu mereka dengan dana, persembahkan apa kek, yang penting harus berikan sesuatu untuk membangun rumah Allah. Perhatikan ayat ini, Esra 1 ayat 4 dan 6. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Ini aturan yang sangat menguntungkan mereka. Kemudian ya, ayat 6, dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak
dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Saudara-saudara, ini memang cara Tuhan luar biasa untuk mendirikan bait Allah dua. Tuhan bisa menggerakkan siapa saja untuk memenuhi kebutuhan pembangunan rumah Tuhan atau bait Allah dua pada waktu itu. Nah, saudara, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi persoalannya kan tidak ada pelayanan yang mulus. Yang tidak ada pekerjaan Tuhan itu yang seperti mobil rotena, orang dia laut ke minyak. Ya, kalau musim sekarang Jakarta minyak, ini gelombang berat. Ya, nah saudara, artinya tantangan ada. Baru mau bangun, ada tantangan. Tantangannya apa? Ternyata tantangannya tidak kelihatan seperti tantangan. Hanya ada tawaran, saudara-saudara, dari orang Samaria untuk membantu mereka. Nah, saudara tahu Samaria saya sudah bahas. Ini kan orang-orang yang kawin campur. Jadi iman mereka juga tidak jelas. Dengan kata lain, kalau kompromi dengan Samaria sama dengan mengkompromikan iman. Mau bangun rumah Allah Yahweh, nah ini Samaria dong. Ya, pusat penyembahan Samaria itu di satu bukit yang namanya Gerizim. Ya, kalau Yerusalem atau di Sion itu pusatnya orang Yahudi. Makanya ketika Yesus jumpa dengan perempuan pelacur di Parigi Yakub, Tuhan Yesus bilang nenek moyangmu menyembah di gunung ini. Gunung apa itu? Gerizim namanya. Ya, kalau kami menyembah di sini, tapi akan datang waktunya orang menyembah tidak di gunung itu atau di Yerusalem, tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa artinya menyembah dalam roh dan kebenaran? Itu maksudnya, intinya ya menyembah yang tidak tergantung tempat. Itu inti menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan haleluya, haleluya, itu baik, silakan. Kalau aku kan banyak orang menyembah dalam roh dan kebenaran itu yang tutup mata, haleluya, berkata-kata. Saudara, saya tidak ajar bodoh-bodoh di gereja. Kita selalu back to the Bible. Kita kembali ke Alkitab. Oke lah, menyanyi sukacita, amin. Tapi pengertian konteks menyembah dalam roh dan kebenaran, lihat konteks ayat itu sedang bicara apa. Maksudnya kalau dulu orang ketergantungan tempat, kita tidak. Di mobil bisa doa, amin. Lagi masak bilang bisa menyanyi Yesus malole. Cinta malole. Itu salah. Oh, itu bisa bawa ya. Why not? Iya kan? Saudara mau jadi mana? Saudara masalah di kantor, setel, komputer, lagu rohani, pakai headset, tekan salah, lagu begadang jangan ganti, ya kan? Lumayan. Menyembah sudah tergantung tempat. Di gereja, amin. Ada ayatnya, ingat terus dan sahabat, betul. Jangan menjauhkan diri pertemuan ibadah, amin. Tetapi bukan berarti ibadah kelihatan sebagai orang beribadah pas ada di gereja saja, keliru, salah. Dan ibadah itu di mana-mana, menyembah itu di mana-mana. Sebab kita tidak menyembah tergantung tempat lagi, ya. Tapi jangan terlalu bodoh-bodoh juga di otot orang semua ada BBM, ada bawa panas segala siang jam 1:30. Pulang kantor, pulang sekolah, pulang pasar segala. Saudara buka teak lupa pakai itu. Takut tahu, saudara bilang bapak diskon ini waktunya. Ini hello. Lu bikin tumbang sampah. Anda jangan itu bukan Roh Kudus. View. Iya kan? Nah, saudara-saudara, ini sudah baru dapat berkat, sokongan dana, proyek besar, Allah buka jalan. Tahu-tahu sudah tawaran bantuan dari kelompok Samaria. Perhatikan Esra 4 ayat 2. Maka mereka mendekati Zerubabel. Saudara tahu ya, kepulangan orang Yahudi itu kan ada 3 tahap. Yang pertama dipimpin Zerubabel, yang kedua oleh Esra, yang ketiga oleh Nehemia. Oke ya, jadi ini Zerubabel. Maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lanjut, lagi pula kata orang Samaria, kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur yang memindahkan kami kemari. Ini ingat ya, dulu mereka dipindahkan dari campur aduk semua di situ. Nah, saudara-saudara, sekali lagi ini hasil kawin campur. Jadi tidak bisa tidak, kalau iman mereka pun sudah kacau balau. Makanya komentar berikut menarik berkaitan dengan kompromi itu, ya. Baru saja dasar bait Allah diletakkan pada saat yang bersamaan orang Israel mulai menghadapi kesulitan.
Kesulitannya apa? Kesulitan pertama adalah godaan untuk mengkompromikan iman mereka. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini jelas tantangan pertama ya. Orang kalau sekali lagi, kalau membangun pekerjaan Tuhan tidak bisa tidak, ada yang begini-begini. Nah, saudara-saudara, kemudian karena ini merupakan tantangan, tidak bisa tidak. Orang Yahudi sudah alergi sama orang Samaria sejak itu, bukan baru konteks sekarang, ya. Maka mulai itu saudara-saudara, orang Yahudi menolak, ya. Zerubabel tolak, tidak mau kerjasama dengan mereka, ya. Ayat 3, Esra 4 ayat 3. Tapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, begini, bukanlah urusan kita bersama sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, raja negeri Persia. Jadi saudara-saudara, ditolak. Akibat ditolak ini orang Samaria mulai melemahkan mereka. Akibat ditolak ini orang Samaria mulai melakukan upaya-upaya untuk menghambat pembangunan ini. Saudara lihat di sini, ya, Esra 4 ayat 4. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melemahkan di sini, saudara-saudara, kalau kita lihat dari terjemahan lain, mereka seperti mau merintangi dan disertai dengan menakut-nakuti. Saudara lihat terjemahan lamanya dari Esra 4 ayat 4. Kemudian daripada itu dilemahkan orang negeri itu akan tangan orang Yehuda, dirintanginya mereka itu dalam perusahaannya, ya. Membangun bait Allah disebut dengan terjemahan lama perusahaannya. Ini proyek pembangunan bait Allah 2, ya. Terjemahan baru BIS, bahasa Indonesia saya bukan bis atau buah, saudara, ya. Kemudian penduduk yang sudah lama tinggal di negeri itu mulai melemahkan semangat orang Yahudi serta menakut-nakuti mereka supaya pembangunan itu dihentikan. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi mereka ini melemahkan, merintangi, menakut-nakuti orang Yahudi karena permintaan kerjasama ditolak. Maka orang Samaria menakut-nakuti. Kira-kira cara mereka menakut-nakuti bagaimana? Mari saudara perhatikan ini, ya. Ini yang mereka lakukan. Dong gosok kiri kanan, dong pakai kekuatan pemerintah untuk hambat ini pembangunan, ya. Esra pasal 4 ini penggalan-penggalan ayat. Kalau ada titik-titik begitu, kami ambil inti-intinya saja sesuai dengan topik yang mau dibahas. Selama zaman Kores sampai zaman Darius, mereka menyokong para penasehat. Ini orang Samaria. Mereka menyokong para penasehat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Pada zaman Ahasiweros, mereka menulis surat. Semua raja mereka tulis habis, ya. Surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetap di Yehuda dan di Yerusalem, ayat 7. Dan pada zaman Artasasta ditulislah surat, ya, kepada Artasasta yang isinya sebagai berikut. Kiranya raja maklum bahwa orang-orang Yahudi yang berangkat dari Tuanku ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu. Mereka menyelesaikan pembangunan tembok-tembok dan memperbaiki dasarnya. Kiranya raja maklum bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti atau bea, sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada raja-raja. Sekarang oleh karena kami mempunyai hubungan dengan raja dan tidak patut bagi kami melihat raja kena celah, maka oleh sebab itu kami menyuruh orang memberitahukan hal itu kepada raja. Lanjut, supaya diadakan penyelidikan dalam kitab riwayat nenek moyang Tuanku. Di dalam kitab riwayat itu Tuanku akan mendapati dan mengetahui bahwa kota itu kota durhaka yang selalu mendatangkan kerugian kepada raja-raja dan daerah-daerah, dan bahwa orang selalu mengadakan pemberontakan di dalamnya sejak zaman dahulu. Itulah sebabnya maka kota itu dibinasakan. Kami ini memberitahukan kepada raja bahwa jikalau kota itu sudah dibangun kembali dan tembok-temboknya sudah selesai, maka bagi Tuanku kelak tidak ada lagi milik di daerah sebelah barat sungai Efrat. Ini upaya menghasut pemerintah, ya. Jadi karena mereka ditolak untuk bekerja sama membangun bait Allah 2, maka mereka menakut-nakuti dengan apa? Pakai surat-surat ancaman.
provokasi pemerintah. Mereka pakai tangan pemerintah untuk membatalkan pekerjaan Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan ini berlangsung bukan 1-2 tahun, kurang lebih 15 tahun. Saudara lihat raja-raja, zaman raja-raja siapa? Kores, Darius, Ahasveros, Artasasta. Tapi ada kata selama di sana, berarti raja-raja di antara mereka juga, ya. Makanya saudara lihat komentar berikut. Ini berarti tahun-tahun terakhir pada masa pemerintahan Kores, yaitu 535 sampai 530 sebelum Masehi. Masa pemerintahan Raja Kambises 530 sampai 522. Masa pemerintahan singkat Raja Smerdis itu tahun 522 sebelum Masehi, hingga tahun kedua pemerintahan Raja Darius I 521 atau 520 sebelum Masehi. Nah, saudara-saudara, berarti kurang lebih mereka ini mulai dari tahun 535 sampai 520. Jadi ada 15 tahun mereka terus memprovokasi pemerintah untuk menghambat orang Yahudi dalam pembangunan. Ya, saya ingat dulu GSJA berdiri di NTT. Menurut sejarah, waduh, itu orang-orang yang suka ini organisasi dan provokasi pemerintahan pada zaman Pak Lerik dulu. Itu sebuah eksa menghantam itu GSJA perjanjian baru, segala upaya. Dan orang-orang yang tidak suka dengan berdirinya sidang jemaat Allah di NTT, di kota Kupang, mereka pakai segala cara dekati pemerintah model kayak begini. Ini gereja sesat, ini gereja ini begini. Maka betul-betul pemerintah. Dan menurut kesaksian pendeta Jonadu, satu-satunya orang yang bela cuma pendeta Ibrahim Eda, pejabat-pejabat, jangan kamu muda-muda sama-sama, tapi sudah jadi orang semua lah. Satu-satunya yang bertahan cuma Pak Ibrahim Eda. Yang lain itu mau hantam. Dan menurut kesaksian Pak John Adu, aduh, beta kalau dengar, beta luar biasa. Pak John Adu bilang kalau memang rumah Allah, mau siapa pun. Dan semua orang yang menentang pekerjaan Allah, Pak John Adu bilang, saya lihat dengan mata kepala, satu-satu habis, rata, mati, penyakit, mati, rata semua. Yang coba-coba hambat pekerjaan Allah. Ini gereja dari setan. Gereja Tuhan Allah, bukan gereja mau kau hambat bagaimana? Makanya saya tidak setuju ya kalau Anda jangan ikut ada pendeta-pendeta yang provokator itu. Ada orang kalau bangun gereja beda organisasi, biarkan saja. Pilih mana lebih baik, bangun gereja atau bangun masjid? Kalau bangun naik lampu, nah ini pejabat dan apa ya ini kalau saya harap lampunya tetap ramai. Kita berdoa Allah ramai selalu betul-betul. Pejabat sial orang begini. Bangun pagi diskotik dia bilang, ini semua memang supaya kota hidup. Ya jadi bola guling aktif saja semua. Gereja Tuhan Muhammad pejabat begini, saudara dengar baik. Beta pasti paling ngotot hantam dia. Biar orang bangun gereja mau organisasi, asal bukan gereja setan, asal bukan gereja sesat. Jadi orang dari kulit luar masuk ke cek di pelajaran. Ini provokasi polisi lah apalah, kan zaman itu begitu. Dan banyak gereja yang orang tekan begitu hari-hari ini. Jangan begitulah, saudara sesama gereja Tuhan. Saya tidak mau egois, oh mari foto angkat GSJA, tidak begitu konsep berpikirnya. Tidak begitu Alkitab ajar, tidak begitu hati Yesus. Amin. Hati Yesus itu doa buat persatuan gereja-gereja. Soal banyaknya organisasi hari-hari ini ya pasti dari sudut pandang Allah pasti ada skenario Allah yang kita tidak mengerti. Dari sudut pandang manusia bisa saja keegoisan pendeta di majelis bakalai buka gereja, ya toh. Gembala dengan gembala bakalai kita buka gereja. Gereja siang, bet museum dua. Tetap siang ada dua. Kacau baik juga. Nah kalau begini mau hantam lain biar tak tahu ya hantam. Kamu saudara yang dihambat hati-hati loh. Kami ngomong yang minggu lalu, Pak. Itu Menteri Agama dulu yang nama Alam Syah menghambat pekerjaan Allah. Jangankan alam satu, dia bilang alam laut pun tidak bisa. Apa cuma alam Syah, alam Samsudin, alam Abidin, dan alam Nugroho. Itu gak bakalan bisa, kan? Jadi saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ngeri sekali upaya. Ternyata saudara, upaya mereka ini berhasil, saudara-saudara. Upaya ini mereka ini berhasil, akhirnya saudara-saudara, karena hasutan ini mereka dihentikan. Dan hentikannya bukan main-main, pakai kekerasan. Ya, saudara lihat. Maka raja mengirim surat jawaban ini
ayat 19. Telah diadakan penyelidikan, ayat 21. Oleh sebab itu keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu supaya kota itu jangan dibangun kembali. Sebelum aku mengeluarkan perintah, ayat 23, maka setelah salinan surat raja, atas sastra dibacakan kepada Rehum dan Simsai, panitra serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem mendapatkan orang-orang Yahudi, dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Jadi hasutan orang Samaria ini berhasil, saudara-saudara, dan akibatnya orang Yahudi yang tadi bernyala-nyala, orang Yahudi yang tadi pulang dengan semangat membara secara religius, mulai putus asa, mulai tawar hati, mulai hilang semangat, dan mereka mulai berpikir, jangan sampai belum waktu Tuhan. Kan begitu kan? Bahkan karena sering dengar waktu Tuhan, ada masalah sedikit, emang kali belum waktu Tuhan. Susah ada upaya lah, yang ada patah semangat. Bahkan tunggu siapa Tuhan ini buka jalan, tidak bisa begitu. Dan ini yang terjadi kepada orang Yahudi. Dan tunggu karena pikir belum waktu Tuhan. Perhatikan ayat ini, Esra 4 ayat 24. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem, dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius raja negeri Persia. Dan saudara-saudara, itu terhenti kurang lebih ada 14 tahun, saudara-saudara. Lanjut lagi kakak. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jadi terjadi kevakuman kurang lebih 14 tahun. Yang tadinya bernyala-nyala akibat hasutan Samaria, lalu pemerintah juga buat keputusan menghambat dengan penekanan, dengan kekerasan, membuat akhirnya saudara-saudara orang Yahudi down, orang Yahudi lemah, orang Yahudi putus asa, tawar hati, dan kemudian mulai berpikir, jangan sampai ini belum waktu Tuhan. Dan akhirnya mereka mulai santai-santai selama 14 tahun dalam keadaan mereka break, tidak mau bangun rumah Tuhan karena tekanan-tekanan itu. Tuhan pakai Hagai, tegur mereka. Jangan lihat di sini. Hagai 1. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Kemudian, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Jadi 14 tahun kevakuman itu, mereka sudah fokus di rumah Allah lain, dan mulai fokus di rumah sendiri, dan mulai bangun rumah sendiri. Tuhan bilang, kok bosan tujuan pulang nih, mau bikin rumah Allah, mau rumah sendiri dahulu. Makanya ingat ini ayat, saudara. Beta ini juga rasa perlu ada rumah pribadi, Makanya belum ada rumah pribadi. Mau bangun bisa, dana betabung-tabung secukup. Hanya rumah anak, rumah anak ini 11 juta, rumah tua anak. Maka malam saya sebelum makan potong menyanyi hompi. Bisa, bisa mau rumah pribadi dulu, tunggu bengkel jalan diri dulu. Ini bangun, bangun nanti jemaat bilang apa? Cek duit pembangunan. Sampai zaman. Orang yang mau begini pembalasan hak Tuhan, saudara-saudara. Bisa memberikan duit pembangunan, ada beda. Malah dari kas keluar tambah. Amin. Bisa mau bangun dulu, gampang nanti. Ini berdiri dulu minimal subtikar dulu, bagai mau fanderan bepung, gampang. Karena sudah ada sertifikat, sudah ada lokasi bagus, Fatkoa. Sana baik, orang lewat selompa, enak, Fatkoa. Tapi tetap rumah Allah dahulu, amin. Nah ini orang dong, ada tantangan sedikit, potong fokus, potong putih, nanti ini juga lihat tukang kayak gila-gila. Tukang mana yang sempurna? Ada tukang sempurna. Makanya saudara, mari belajar baik-baik supaya lihat rumah Tuhan tuh gairah kita menyala-nyala. Jangan putus asa, tekanan, fokus hanya rumah sendiri, kok itu cuma media apa percuma, kok hanya menyanyi itu hello. Lalu Hagai Tuhan pakai tegur keras. Itu selalu rumah Tuhan, foil rumah sendiri. Hati-hati ya saudara-saudara. Ini hanya omong, kan mau belajar lebih dalam.
dampak-dampak dari orang yang mulai fokus rumah sendiri, sudah rumah Tuhan ada bangun, jadi bikin kayak, Pak, kita tetap doa. Dia tetap doa. Karena dia doa sangat potong makanan kan. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya di Hagai 1 ayat 8 Tuhan suruh yang bangun ulang. Ya, tidak boleh tidak. Tuhan pakai Hagai, Tuhan pakai Sakaria untuk motivasi mereka bangun kembali. Ya, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, rumah Tuhan. Ya, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara, inilah tantangan pelayanan. Tadi dari Samaria, sekarang Subangun mau naik lagi, dapat tantangan dari bupati atau pemerintah setempat bernama Tatnai. Naik, ya. Kekanuan. Tetapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati dari daerah sebelah barat Sungai Efrat, bersama-sama dengan Shetar Bosnai dan rekan-rekan mereka. Dan beginilah katanya kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini? Terus, dan menyelesaikan tembok ini. Lalu katanya pula kepada mereka, siapakah nama-nama orang yang mendirikan bangunan ini? Lapor cepat, sesat, kira-kira begitu. Ya, sudah bertentangan dari pemerintah lagi, bupati nama Tatnai ini. Tadi selama 12 tahun vakum, Tuhan bilang bangun kau kerja, sudah. Jangan fokus dengan rumah sendiri. Baru mau menyala-nyala lagi, tekanan ada lagi. Saudara, jadi kalau ikut Tuhan, di gereja diberkati, sukacita dengar firman, memuji, menyembah, sukacita kau pulang langsung hadapi tantangan. Iya, itu sudah ikut Tuhan begitu. Dan mau membahas lebih dalam. Ya, nah saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian perintah penghambatan dari Bupati Tatnai ini sampai ke telinga Darius. Waktu itu Kores sudah mati, raja yang pimpin waktu itu Darius. Nah, waktu Darius pimpin, Darius dengar ini berita, Darius tidak langsung menghambat. Dari periksa arsip negara, dia cek kembali, ternyata betul pembangunan Bait Allah itu atas inisiatif Koresi atau Kores. Dan dia periksa lagi, betul sudah ada surat keputusan di negara bahwa biayanya pun dari negeri itu. Akhirnya saudara-saudara, di sini Tuhan buka jalan dan Darius tidak termakan dengan provokasi dari Tatnai, bupati negeri itu, tetapi yang ada Darius justru mendukung dengan membuat satu keputusan yang luar biasa. Perhatikan Esra 6 ayat 7 sampai 12. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu, kata Darius. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang Sungai Efrat harus dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur dan minyak, menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem, semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian. Tatnai pikir bisa terpengaruhi bos nomor 1, jangan bisa. Bos periksa arsip lewat sana, harus tetap bangun. Ayat 11, selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku, Darius, yang mengeluarkan perintah ini, hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Surat keputusan keluar langsung. Nah, di sini titik terang mulai ada. Jadi saudara-saudara, tadi tantangannya lumayan ya. Tantangan dari luar apa? Samaria dan Tatnai. Tantangan dari dalam apa? Keputusasaan orang Yahudi sendiri dan egoisme mereka. Ketika tantangan dari luar datang, mereka melemah, mereka lupa dalam pekerjaan Allah itu juga tantangan. Anda yang pikir tantangan dalam pekerjaan Tuhan ini hanya dari luar, orang omongan, orang ejekan, orang remehkan katong, sonde. Tapi di saat kotong diremehkan, kotong putus asa, kotong telah melahirkan tantangan baru, tantangan dari dalam namanya. Di bisnis juga begitu, di kerjaan juga begitu, di rumah tangga juga begitu. Orang mau bertemu laki apa tengah apa, orang mau bertemu istri apa tengah apa. Kalau ada pacaran juga orang hati-hati ya. Kenapa? Kadal. Saudara,
Nah saudara, kalau yang komitmen mau nikah dengan orang, bagi yang muda, nikah saja. Soal provokasi kiri kanan jangan dengar. Kalau Anda jelema tantangan dari luar datang, Anda lahirkan tantangan baru dari dalam, berawat total. Dari Tuhan ini baik, Tuhan setari tantangan luar, tantangan dalam, ini orang yang berawat, Tuhan angkat dong. Itulah Alkitab bilang, di batas akhir kekuatan Tuhan ada di situ. Amin. Untuk memberi jalan keluar sebab Dia setia. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dengan demikian selesailah pembangunan Bait Allah II itu pada tahun 516 sebelum Masehi, ya, pada pemerintahan tahun ke-6 dari Darius. Saudara lihat di sini. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius yang saya sebut tadi, tahun 516 sebelum Masehi. Jadi total waktu dari 535 sampai 516 sebelum Masehi. Jadi total jangka waktu pembangunan Bait Allah II itu selama 19 tahun. Jadi saudara-saudara, soal kita sedang bangun gereja di sebelah, saya sudah bilang sama panitia, sama jemaat, kita ini tidak terburu-buru. Tapi kalau dana hanya untuk jangka pendek, sudah pasti deal. Tapi soal sesuai gambar yang mesti galante nanti, santai saja, ngeflow saja, mengalir saja. Asal tetap ingat, jangan egois, jangan putus asa, jangan tawar hati, dan jangan lemah. Kalau ada orang ejek di luar ini, harus mulai bikin lem-lem atau omong apapun, jangan lemah. Amin. Bukan cuma gereja, bisnis Anda, rumah tangga Anda, apapun, masa muda Anda, urusan pribadi Anda, jangan cepat-cepat putus asa. Sebab di Allah pasti, kalau Allah semulai, Allah juga menyelesaikan. Amin. Allah saya pernah kerja setengah-setengah, saudara. Nah, sekarang kita belajar poin yang kedua. Ya, poin yang kedua, saudara-saudara, kita akan lihat penerapan dalam gereja Tuhan. Ya, yang pertama, saudara-saudara, lihat di sini, mendirikan rumah Tuhan adalah tindakan menyenangkan Tuhan. Sudah dijelaskan tadi bahwa rumah Tuhan berdiri itu atas inisiatif Allah. Allah bisa gerakan siapa saja. Kalau dalam konteksnya Bait Allah II, Allah gerakan Kores. Dalam konteksnya gereja ini misalnya, Allah gerakan saya, Allah gerakan panitia, Allah gerakan teman-teman semua, Allah gerakan jemaat. Allah bisa menggerakkan siapa saja. Jadi intinya pembangunan Bait Allah itu pasti cara Tuhan. Tuhan punya mau. Tuhan mau rumah Allah, bukan cuma Bait Allah. Gereja-gereja Tuhan sampai zaman ini itu pasti cara Tuhan. Tuhan mau rumahnya berdiri di mana-mana. Tuhan mau ada gereja di mana-mana, biar orang memuji menyembah Tuhan. Perhatikan ayat ini, ya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Ingat, berarti ini inisiatif Allah, ya. Makanya ketika terjadi kevakuman tadi dari orang-orang Yahudi, ketika mereka vakum, mereka patah semangat, mereka tawar hati, Tuhan tegur keras dalam Hagai. Lanjut, Hagai pasal 1 ayat 4 dan 9. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Kemudian, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Berarti tindakan mendirikan rumah Allah itu menyenangkan Allah. Sebaliknya, kalau tidak mendirikan rumah Allah, justru membuat Tuhan tidak senang. Nanti ini hidup ini kita mau bikin senang-senang. Selama kita menumpang di ini planet, mau bikin senang-senang. Hanya mau bikin senang nyong terus, hanya bikin senang nona terus, hanya bikin senang mertua terus, ya. Mau bikin senang siapa? Tindakan mendirikan rumah Tuhan, sekali lagi, ini tindakan menyenangkan hati Tuhan. Makanya saudara-saudara, Tuhan pernah bilang saudara-saudara bahwa waktu mereka dalam kevakuman, biasanya Tuhan bilang my people, ya. Tapi ini kali Tuhan bilang these people, ya, bangsa ini. Biasanya ini bangsaku, bangsaku. Tapi ketika mereka mulai egois, seperti ada teguran keras di ayat ini. Sudah lihat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena memang selalu berorientasi pada diri sendiri, tidak kepada rumah Allah lagi. Ya, dulu umatku, bangsaku. Nah sekarang kan terlalu sendiri Tuhan, bangsa ini. Sudah kami bilang bangsaku, bukan orang-orangku, lagi orang dong. Ini membuktikan bahwa Tuhan tidak suka kalau terjadi kevakuman dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus membangun Bait Allah. Kenapa? Yang pertama, saudara-saudara, karena kalau kita ada Bait Allah yang berdiri, gerejanya berdiri, rumah Tuhan yang berdiri, di sana Allah menyatakan kemuliaannya. Saudara lihat di sini ya. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu,
firman Tuhan. Jadi rumah Allah mesti berdiri, kemuliaan Allah dinyatakan di situ. Ya, sekali lagi, memang tidak tergantung tempat, tetapi bukan berarti kita lupa bagian firman Allah yang mengajarkan beribadah di rumah Tuhan. Ya, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi tindakan mendirikan rumah Tuhan, sekali lagi, adalah tindakan yang menyenangkan Dia. Sedangkan kalau kita mengabaikan rumah Tuhan, sama dengan mengabaikan ibadah. Nah, kalau sudah mengabaikan rumah Allah, sudah mengabaikan ibadah, sama dengan tidak menghormati Allah atau anggap Allah tidak penting, dan pasti Allah tidak suka. Sebaliknya, kalau kita fokus dukung pekerjaan Allah, kita fokus ibadah, menyenangkan Tuhan, ini Tuhan berkenan. Saudara lihat kembali ayat ini, Hagai 1 ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Jadi saudara-saudara, mendirikan rumah Allah itu adalah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu apa akibatnya dengan orang yang tidak peduli? Apa akibatnya dengan orang yang acuh tak acuh? Apa akibatnya dengan orang yang tidak punya hati bagi pekerjaan Allah? Saudara lihat Hagai 1 ayat 6. Kamu menabur banyak tapi kamu bawa pulang sedikit. Ya, itu maksudnya apa? Kerja keras, hasil itu sah. Gara-gara apa? Terlalu self-oriented, tidak Christ-oriented, tidak berorientasi kepada rumah Allah. Makanya dia begini, kamu menabur banyak tapi bawa pulang sedikit saja. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Artinya apa? Yang ada pada ketong sukar jama, sonde puas, makanya tidak kenyang. Lalu apa lagi? Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas, tidak puas, tidak nyaman. Kenapa ya? Tuhan bikin kau gelisah. Karena lu terlalu urus rukun diri, tidak urus pekerjaan Tuhan. Begitu. Ya, next. Besok pakai next, ini sudah tolong. Ya. Haleluya. Ada orang yang kalau ngomong next, itu kan gali begitu. Karena tahu bisa bahasa Inggris. Kok hanya next, itu susah. Itu ada pakai the next. 1 ayat 6 lanjutannya. Dan orang yang bekerja untuk upah, yang bekerja untuk upah-upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Kok berheran, bisnis ini mah rugi terus, kok bocor terus, keluar terus, sial terus. Periksa diri, kasih Tuhan. Kok mereka main sial terus? Proyek ini sial, bisnis ini sial, rugi. Jangan sampai Anda sering pekerjaan Allah. Ini hal akan terjadi. Makan semkinya, tabur banyak bawa sedikit, simpan bocor. Suka capek dona minta baju ya harga 1 juta setengah. Suka capek mertua bilang strum ringan musumbang. Anak gejala epilepsi mus bayar. Ada sial. Ini akibat orang-orang yang apa? Soalnya pusing dari rumah Allah. Kasih Tuhan, ya. Sekali lagi ya, secara jujur ini kita sedang bicara penerapan dalam gereja. Anda mungkin omong itu penelitian kayak share kata iya saya share. Kenapa? Tahu usah meta, tahu usah belain, memang share. Saya share setelah saya baca kita nyambung. Saya share. Bisa share lama saya. Bisa urusan sendiri rumah Allah terbengkalai ya, tapi bukan rumah Allah di sini ya. Beliau saudara baik. Amin. Nah, jadi saudara-saudara, ini yang terjadi. Kalau orang mengabaikan rumah Tuhan, kemungkinan pertama bisa terjadi. Apa tuh? Tabur banyak bawa sedikit, bisa jadi. Atau yang kedua yang terjadi, apa tuh? Makan yang pakai pakaian son panas, son puas. Atau bisa jadi 3-3, lobang terus. Tetapi kalau 3-3-nya tidak terjadi, padahal Anda adalah orang yang acuh-acuh dalam rumah Allah, garis bawahi kalimat ini. Kalau 3-3-nya tidak terjadi, itu soalnya aku mau cocok di ayat, jangan salah. Ketika 3-3 terjadi, saya harus bilang ini, Tuhan sedang memperlakukan Anda seperti bukan anaknya. Jangan salah, kalau memang anak Tuhan kasih kanan sedikit. Tapi besok dukung pekerjaan Allah, lebih sehat, enak, ketawa, ketiwi, petantang, petenteng, ketontong. Saudara, jangan sampai Tuhan bikin anak yang bukan anak. Ada anak semua, begini bingung-bingung atau
Senang matanya baru bawa Alkitab, aku hembuskan semua. Kalau memang anak Tuhan terima, maka kita usah bawa orang lain masih bisa. Sudah lihat ini ayat. Ya, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Terjadi semua, aku menghembuskan. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Maka yang terjadi apa Tuhan bilang? Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum. Lalu apa lagi? Ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala usaha, hasil usaha. Sial terus, rugi terus, berhasil terus. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau ada begini-begini pesan saya, mari Anda periksa diri dan mulai bangkit kembali. Amin. Untuk